Oke, selamat malam sahabat-sahabat. Malam ini saya mendapat paket ya. Ini udah jam setengah 9, tiba-tiba ada yang datang aja ngantar paket. Padahal saya sudah lupa ini paket ini dibeli ini. Tiba-tiba datang malam hari aja gitu. Ini termostat digital ya sahabat-sahabat ya. Dulu saya sudah pernah juga pasang, bahkan juga saya sudah upload gitu. Tapi untuk mengingat-ingat kembali gitu, nggak ada salahnya kalau ini saya upload kembali gitu ya sahabat-sahabat ya. Termostat digital ini saya mau gunakan untuk extra fan AC ya sahabat-sahabat ya. Untuk menghidupkan extra fan-nya saja, bukan menghidupkan AC-nya ya sahabat-sahabat. Walaupun sebetulnya bisa untuk menghidupkan AC-nya gitu ya sobat-sobat, tapi saya mau menggunakan ini untuk menghidupkan extra fan-nya. Nah, selain ini termostat digitalnya ini sendiri ya sobat-sobat ya, juga kita butuh beberapa alat yang untuk mendukung pemasangan kabelnya ya sobat-sobat ya. Contohnya ini ada test pen, kemudian ada lampu untuk ngetesnya sebagai bahan indikator bahwa mencapai suhu dan ini lampu hidup. Atau besok di extra pen begitu mencapai suhunya hiduplah extra pennya. Awas kalau gembal ini kucing saya ini mengganggu terus, di mana saya kerja dia ikut ini sahabat-sahabat ini. Namanya gembal ini. Gembal tadung tadung dang. Kau ini bikin gregetan aku aja kau. Sana kau. Sudah itu kita butuh adaptor ya sahabat-sahabat ya, 12 volt. Kemudian juga kita butuh solder. Kalau nggak ada solder ini sebagai pemanas nanti, pengatur suhu ya sahabat-sahabat ya. Astagfirullah, udah ngantuk sahabat-sahabat. Tapi nggak apa-apa, demi sahabat-sahabat saya berbagi untuk para pemula. Bukan untuk para ahli. Para ahli boleh ngasih masukan ya. Kalau nggak punya solder ini bisa mancis ya sahabat-sahabat. Kebetulan mancis saya pun habis. Dan kebetulan lagi saya tidak marisap, tidak merokok ya sobat-sobat ya. Jadi mancis hanya sekadar buat ngidupkan las aja, las karbit gitu ya. Nah, setelah barang-barang tadi kita kupasin, saya ngupasnya menggunakan ini. Saya malas pula ke gudang keluar adanya ini ya. Inilah bisa juga untuk ngupas kabel. Dan saya sudah kupasin sikit-sikit sobat-sobat nih. Nah, saya sudah kupasin kabelnya sikit-sikit, jangan kau gembal, nanti kau gigitin ya, awas kau. Gembal ini, gembal namanya sobat-sobat. Langsung saja kita mulai ya sobat-sobat ya. Kita mulai dari pemasangan dulu kok malah mainan dia. Pemasangan kabel-kabelnya ya sahabat-sahabat nih. Saya kasih tahu sama sahabat-sahabat nih. Ini ada tanda dari sinilah ya sahabat-sahabat ya. Ini ada elemen yang untuk mengirim suhu panas ke dalam termostat digital ini. Elemen ini misalkan kita mau membutuhkan untuk AC ya tempelkan di sekitaran udara dingin AC gitu biar mencapai suhunya pas gitu. Kalau di EPAP nanti terlalu dingin dia sebentar aja udah hidup atau mati gitu ya sahabat-sahabat ya. Ini karena bisa menghidupkan, bisa mematikan ini. Alat ini mematikan alat lagi gitu ya sobat, bukan mematikan kita. Nah, ini elemen ini kalau kita untuk kipas radiator tentu kita masukkan ke dalam air, pokoknya di dalam dia terkena air radiator lah sobat-sobat ya. Entah di mana terserah Anda ngaturnya. Kalau saya sih dari selang saya selipkan gitu dari selang radiator, masuklah dia ke kena air radiator yang panas itu sobat-sobat ya. Nah, kemudian ini bisa dicabut nih sobat-sobat nih. Nih. Nah, itu bisa dicabut. Jadi dan kita bisa memanjangkan kabel ini sesuai dengan
kebutuhan yang mau kita apakan, misalkan di radiator ini di ruang sopir ya, tentu harus kita panjangkan berapa meter panjangnya gitu ya sahabat-sahabat ya. Oke, kemudian di sini sahabat-sahabat ini gini ya sahabat-sahabat ya. Nah ini yang pertama ada tanda positif, sudah diberi tanda dari entah penjualnya entah pabriknya, tapi kayaknya sini penjualnya ini bukan pabriknya. Kalau pabriknya nggak spidol kayak gini mestinya ya. Nah, oh iya, ada sih buku panduannya seperti ini, tapi bahasanya bahasa Cina ya sahabat-sahabat, tidak saya mengerti gitu bahasanya ini. Saya nggak mengerti, saya cuma raba-raba gitu. Karena dulu juga saya udah pernah pasang mencari referensi di YouTube banyak gitu. Positif ya, kita kasih positif dari baterai melalui on kontak atau melalui apa yang mau kita buat gitu. Kalau dari AC ya tentu kita dari on AC gitu. Kalau dari untuk suhu temperatur radiator ya tentu kita mengambil dari kontak on ya, kabel positif on. Nggak usah dikasih sekring lagi, nggak apa-apa karena mobil itu sudah dilengkapi sekring. Kalaupun mau dikasih sekring ya lebih bagus gitu. Kemudian ini nih negatif ini ya negatif massa atau bodi mobil gitu ya. Nih bodi mobil. Kemudian yang nomor 3 ini kalau kita kasihkan dari sini dari positif masuk ke sini, itu dia akan nanti yang nomor 4 ini mengeluarkan juga arus positif. Tapi kalau yang nomor 3 ini kita jumper ke negatif sini, tentu di sini pun negatif. Nah, kebetulan saya akan besok pagi saya akan gunakan ini sebagai tanda sebagai negatif saja sobat-sobat, sehingga tidak membuat panas di kabel gitu ya. Nah, besok saya akan menggunakan relay lagi di untuk di extra fan-nya gitu ya sobat-sobat ya. Oke, kita langsung saja kerjakan ya sobat-sobat ya. Pertama, sebelum kita hidupkan ke sini sebelum kita sambungkan ke kabel sini, ini pada putus, cocok kali sobat-sobat cucus. Jadi positif ini sobat-sobat kita perlu langsung aja jumperkan sobat-sobat, karena kita menginginkan yang ini nanti sentral nomor 4 ini ya, sentral kabel nomor 4 ini kita mau keluarnya itu negatif. Jadi langsung saja positifnya itu kita jumperkan ke yang lampu positif ya sobat-sobat ya, kabel lampu positif. Nah gini. Oke, kemudian diputar. Kalau di extra fan ya kita menggunakan relay. Jadi kita tidak ada jumper ke sini sahabat-sahabat. Kita tidak ada jumper ke sini, tapi kita menggunakan relay, menggunakan arus 30 di relay yang kita manfaatkan. Jadi kita cuma mengirim negatif ini ke 85 sobat-sobat ya, ke relay nomor 85 gitu. Kemudian nih sahabat-sahabat, ini pun kita jumper. Ini negatif ya sahabat-sahabat ya. Saya tadi punya kabel kecil untuk jumper. Oh ini nih. Saya punya kabel kecil untuk jumper ini dari adaptor ya sahabat-sahabat ya. Nah, saya putar dulu, sabar ya sahabat-sahabat ya. Memang mencari ilmu itu harus sabar sahabat-sahabat, harus teliti gitu. Kalau nggak teliti nggak jadi, nggak dapat kita ilmunya sahabat-sahabat. Jangan gembal, jangan gitu-gitu, korsnya rusak. Kemudian ini kita kendorkan dulu ya sahabat-sahabat ya. Nah ini kita masukkan lagi sini. Awas dia laga ke yang api positif tadi ya sahabat-sahabat, sebelahnya ya. Sebaiknya pendek aja lah. Aduh ini kok nggak mau keluar nih. Sabar ya sahabat-sahabat ya. Agak mengalami dol kayaknya ini dalam deratnya. Karena kan
dratnya halus ini sobat-sobat. Oke, kita kencengin lagi seperti ini, nggak usah kenceng-kenceng, biasa saja sobat-sobat. Oke, nah yang ini, yang dari negatif tadi kita jumper lagi ke sini, kendorin dulu, jangan lupa sobat-sobat, dari sananya kayak gitu. Oke, nah ini ke sini sobat-sobat, ya memang kurang naik ini, kendorin lagi, tapi udah kendor cukup, udah cetek-cetek gitu dia. Sorong aja sobat-sobat, biar kejepit ya. Kalau nggak kejepit nggak dapet dia arusnya. Jadi ingat ya sobat-sobat ya, apabila ini yang nomor 3 ini kalian jumper ke arus positif yang ke sini, keluarnya ini positif. Tapi kalau kalian menginginkan ini keluarnya nanti negatif, tentu kalian jumpernya ke negatif. Nah yang keempat ini lampu negatif sahabat-sahabat ya, ini lampu negatif tuh. Kalau besok untuk extra pen dia larinya karena pakai relay, larinya ke kaki 85 ya sahabat-sahabat ya. Oke, udah seperti ini, udah tersambung semua ya. Saya ulang ya sahabat-sahabat ya. Ini karena kita cuman mengetes ya sahabat menggunakan lampu ini. Yang ini ada tanda positif dari baterai ya sahabat-sahabat ya. Yang ini negatif ya, negatif baterai. Yang positif baterai kita sekarang ini karena mencoba, kita jumperkan langsung ke kabel merah atau kabel positif dari lampu ini ya sahabat-sahabat ya. Kemudian di sini nomor 2 negatif dari baterai, kita jumper ke nomor 3 ya sahabat-sahabat ya, ke nomor 3 nih. Yang nomor 4 sekarang ini kita sambungkan ke kabel lampu yang negatif ya sahabat-sahabat ya. Oke, ini bisa kita hidupkan alatnya. Kita taruh di sini letak. Ya, ini saya pisahkan supaya bisa tarik ya sahabat-sahabat ya. Pisahkan di sini supaya gampang saya nanti memanaskannya ya. Oke. Kemudian saya mau colokkan dulu ini soldernya sobat-sobat. Oke. Kemudian juga ini adaptor saya mau colokkan dulu nih. Setelah adaptor colokkan, kita ada on off di adaptor. Kebetulan memang sengaja saya buat. Kemudian kita on kan. Kita tuh hidup tuh sobat-sobat tuh. Nah, itu tadi sudah saya sempat oprek. Saya setting di sini ya sobat-sobat, P7 ya. Di P7 itu saya menggunakan derajat Celcius. Nah, saya kepengen radiator saya itu hidupnya di sekitaran 80 derajat. Ini jedahnya sekitar angka 2 ya sahabat-sahabat. Makanya saya buat 78, 80 derajat atau minimal nanti kebanyak-banyaknya dia 85 atau 84. Kipasnya udah nyala sobat-sobat itu. Udah hidup. Nah, untuk itu saya cuman menyeting itu saja, yang lain-lain saya tidak setting. Ini banyak ini sobat-sobat ini, tapi saya nggak hafal semua. Yang saya hafal cuman P7 ini aja. Saya pencet itu yang paling atasnya itu gitu ya kan. Nah, keluarlah P sampai saya cari P7. Begitu P7 bawahnya saya pencet CS gitu. Nah, baru kita coba sekarang sobat-sobat. Nih, udah hidup. Kita buktikan sampai berapa derajat dia hidupnya, bener nggak gitu. Oke sobat-sobat, kita tunggu sejenak ya. Naik dia 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Di pause sebentar ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, angka sudah 67, 68, 69, 80, 70 maksud saya. 71, 72, 73, 74, 75, 76. Agak naiknya agak lambat ya sahabat-sahabat ya. Nanti sekitaran 80 atau 82 dia hidup lampunya sahabat-sahabat ini. Kita sudah mendekati angka 80 sahabat-sahabat. Perhatikan 80. Nah,
ya sobat-sobat. Jadi 2 jedahnya ya. Ini udah saya angkat solder saya, di angka berapa turun itu nanti akan mati dia. Oke, 79, 78, 77, ya 77 pas 0 mati dia lampunya lagi. Kalau mau kita naikkan lagi, misalkan maksud saya kita hidupkan lagi, ya kita panasin aja lagi. Tes sobat-sobat ya, ini 70 dia baru turun dia terus sobat-sobat. Kita biar panaskan lagi. Ini gimbal ini gimbal saya ini hidup lagi ya sobat-sobat ya. Di angka 80 atau 81 dia hidup. Jadi saya memang menginginkan radiator saya itu di angka 80 derajat dia hidup. Gitu sobat-sobat. Boleh kasih komentar ya sobat-sobat, kalau nanti sahabat-sahabat kepengen berkomentar, oh jangan 80, boleh, nanti saya akan buat ya 85 atau berapa gitu, karena kan suhu kerja di mesin itu yang baik itu di sekitaran 80 ke atas, itu 85 ke atas sampai 90-an sekian yang normal gitu sobat-sobat. Kalau udah di atas 100 sekian itu udah suhu mesin udah nggak normal. Makanya mengantisipasi motubah saya itu tidak terjadi overheat, saya akan gunakan termostat digital ini di memutarkan extra pan di sekitaran 80 derajat saja. Oke, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, khususnya para otodidak, pencari referensi, atau yang suka oprek-oprek gitu ya sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video atau kesempatan-kesempatan yang lainnya.